termasuk dosa yang dianggap remeh adalah melalaikan sholat. Medsos atau alat komunikasi yang hari ini kita punya itu sangat punya pengaruh terhadap orang yang megang alat tersebut ya. Saking asiknya ngelihat film, lihat yang disenangi lah. Sehingga tanpa disadari sholatnya jadi tertinggal. Kalau sudah sholatnya sudah tertinggal, itu bukan lagi dosa yang kecil yang diremehkan, tapi itu sudah masuk dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sahabat-sahabat Mitra JIC yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini kita masih diberikan dengan berbagai limpahan nikmat. Sehingga bagi mereka yang memahami akan eksistensi dirinya sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, dia berupaya untuk membuktikan rasa syukurnya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Nah, namun dalam perjalanan saat kita beribadah, itu tidak semudah apa yang kita ucapkan, tidak semudah apa yang kita dengarkan. Rupanya ada hal-hal yang harus menjadi tantangan buat kita. Bahkan tantangan itu kita ikutin, kita turutin, kita mauin dia, sehingga itu menghasilkan menjadi sesuatu yang hal-hal yang dilarang oleh Allah dan berdampak menjadi dosa. Sehingga kita kadang-kadang meremehkan ucapannya, pendengaran kita, apa yang kita gunakan, ya, ke tempat-tempat sesuatu yang ternyata itu hal-hal yang bisa berdampak negatif kepada kita, terutama adalah menjadi dosa. Tapi itu kita remehkan. Nah, kesempatan ini kita bersama salah satu narasumber kami, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq SPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Akan kita bincangkan kaitan dengan dosa-dosa yang diremehkan. Padahal kita tahu gunung yang besar itu dari pasir-pasir yang kecil dia bersatu, bertumpuk menjadi gunung yang sebesar itu. Namun sebelumnya pun kita harus berselawat dan bersalam kepada baginda alam Habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, dan semoga kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita hingga akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mitra JIC yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini Hasan akan ikut memandu dalam bincang kita di Sorban Umat seputar obrolan umat yang selalu disiarkan oleh JIC TV. Dan untuk itu kita awali, untuk kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tampilan yang agak lebih formal ini Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah. Iya. Biasanya Ustaz Kiai itu sarungan ya. Sarungan, sorbanan. Iya, sarungan, sorbanan. Terus tasbehan, ya. Tapi sekarang kayaknya ada sesuatu yang ingin dituju ya Ustaz ya. Apa ngajar gitu. Harus menuju sesuatu. Ya, alhamdulillah. Nah, kita selagi mau bincangkan tentang sesuatu yang diremehkan, padahal itu mengandung dosa. Nggak apa-apalah, apalagi masih merasa muda, apalagi masih merasa kuat. Nah, menurut Ustadz, minta penjelasan Ustadz biar untuk memberikan pengarahan buat kita bahwa itu bukan sesuatu yang sederhana. Itu juga menjadi bagian daripada yang akan diminta pertanggungjawaban dan akan menjadi balasan buat kita. Ya, tafadhol Ustadz. Bagaimana seluruh rangkaian aktivitas kita dari bangun tidur sampai kita menjalankan aktivitas sehari-hari sampai kita tertidur kembali, maka semuanya dalam kerangka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dalam perjalanannya, ikhwafillah rahimakumullah, tidak semua manusia mampu untuk menjadikan seluruh kehidupannya orientasinya adalah ibadah, ya. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada dua kecenderungan, ya. Kecenderungan yang memang sudah menjadi fitrah, sudah diberikan oleh Allah khusus kepada manusia, ya.
yaitu kecenderungan untuk berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat tidak baik. Ya. Maka manusia akan mampu menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu mengendalikan ya, kecenderungan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan dua, yaitu fujur wa taqwa. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa manusia diberikan dua kekuatan, yang dua kekuatan ini akan selalu berusaha untuk mendominasi jiwanya. Ya, jadi jiwa itu didominasi oleh akal dengan hawa nafsu. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang mendominasi jiwa kita, yang mendominasi nafsiyah kita adalah akal kita, maka insya Allah kita akan mampu menjalankan ibadah dengan ringan, dengan mudah, dengan semangat. Kenapa? Karena akal mampu menundukkan hawa nafsu, di mana kecenderungan hawa nafsu adalah berbuat dosa. Ya. Dan sebaliknya ketika jiwa kita didominasi oleh hawa nafsunya, maka itulah yang menjadi penghambat. Ya. Karena hawa nafsu selalu akan mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Di antaranya nanti akan kita kupas, ya, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar, yang tentunya ini akan sangat berpengaruh dalam perjalanan kehidupan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu asar yang disampaikan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Jadi berbahagialah orang-orang yang akalnya menjadi pemimpin sementara hawa nafsunya menjadi bawahan, dan celakalah orang-orang yang akalnya menjadi bawahan sementara hawa nafsunya menjadi pimpinan. Artinya dominasi akal dan hawa nafsu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya. Nah, iwafirahimahullah, ketika berbicara dosa, maka tentunya tidak terlepas dari dominasi hawa nafsu yang mempengaruhi nafsiyah kita. Ya. Dan dosa-dosa itu, ya, termasuk yang menjadi tema kita di dalamnya adalah dosa-dosa yang kita remehkan. Karena Imam Filawahimahullah, dosa-dosa yang diremehkan ini seringkali tanpa disadari, ya, tanpa disengaja, tanpa kita niatkan, ternyata kemudian kita sudah melakukan perbuatan dosa itu. Kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa tersebut. Oleh karenanya tentunya ini perlu menjadi perhatian kita semua sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, agar bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap bisa terlaksana dengan baik, terlaksana dengan maksimal, dan kita bisa mengendalikan diri kita selalu bisa melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang akan menghantarkan kebaikan, menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali mukadimah sebagai penghantar untuk kita obrolkan dengan tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini, yaitu dosa-dosa yang diremehkan. Ya, syukran. Terima kasih Ustadz. Ya, luar biasa. Jadi pada hakikatnya saat kita menyadari kita sebagai manusia yang Allah ciptakan itu punya tujuan, punya misi. Apa tujuannya? Yaitu beribadah kepada Allah. Nah, berarti kan ada juga yang nggak mau ibadah, sehingga dia dijadikan orang-orang yang mendapatkan ganjaran dosa. Gitu ya Ustadz ya? Ya. Nah, sehingga dalam kehidupan ini ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk. Tadi yang kita bahas ini, kita bincangkan adalah amal-amal buruk. Yang itu yang ada yang besar, ada yang kecil. Betul. Dosa-dosa besar berdampak itu, dan juga dosa-dosa kecil. Dan yang diremehkan, dosa-dosa kecil. Sebagai contoh Ustadz, ya saya sering lihat, wah ini babi, gak boleh. Ya, tapi jalan sama bukan mahramnya biasa aja. Ngomongin gini-gini, gibah,
biasa aja gitu Ustaz ya. Apakah itu bagian daripada yang di dosa-dosa menjadi apa dosa-dosa yang remehkan atau gimana Ustaz? Nah, mohon penjelasan pengertian daripada dosa-dosa yang Iya. diremehkan itu. Salah satu dosa yang barangkali kita anggap remeh dan seringkali kita tidak menyadari kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa adalah ghibah. Ya, ghibah. Apa itu ghibah? Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kamu ghibah?" Maka sahabatnya menjawab, "Yang lebih tahu adalah engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjelaskan, ghibah itu adalah satu perbuatan atau sesuatu yang membicarakan terkait seseorang yang kalau seseorang itu mendengarnya maka dia tidak suka. Jadi ngomongin orang nih, orangnya nggak ada. Kalau seandainya orang itu ada, maka apa yang diomongin itu orang itu nggak suka. Itu namanya ghibah. Kemudian sahabat bertanya, walaupun yang diomongin itu fakta. Iya, justru itu yang dinamakan hibah. Yang diomongin itu fakta, tapi yang mendengarkan itu nggak suka. Kalau bukan fakta, maka itu apa namanya dusta. Ya, dusta. Maka, nah ini hal ini seringkali tidak disadari oleh kita, bahkan kadang-kadang ya diremehkan. Bahkan kalau dalam Al-Quran surat apa Al-Hujurat itu, kalau salah itu menyinggung tentang perbuatan tersebut. Ya, bagai orang-orang yang melakukan ghibah itu bagaikan orang yang memakan bangkai temannya sendiri. Padahal kita tahu kalau ada orang memakan bangkai kan nggak mungkin, menjijikan. Bangkai kalau dimakan kan menjijikan. Tapi dalam realitasnya ternyata banyak orang yang nyemil, ya, nyemilin bangkai saudaranya. Apa buktinya? Ya tadi ghibah. Jadi kalau ngomongin sesuatu yang ada pada orang lain yang kalau orang itu mendengar nggak suka itu kayaknya jadi cemilan enak. Nah, ini kadang-kadang sering kali nggak disadari. Ya. Dan itu merupakan dosa yang ya dianggap remeh. Padahal hati-hati dengan apa namanya dosa-dosa yang kita remehkan karena mungkin dianggap kecil. Ya. Padahal kecil kalau dikumpulin tadi Ustaz sampaikan di mukadimah di pembukaan bahwa kecil-kecil kalau ditumpuk-tumpuk tuh akhirnya lama-lama menjadi besar. Bahkan Rasulullah itu mengilustrasikan dosa kecil yang dilakukan itu seperti bara api. Ya. Ada orang di tengah-tengah hutan, ada seseorang datang membawa bara api untuk memasak roti. Ya. Kemudian bara api itu membakar seluruh isi hutan sampai dirinya pun terbakar. Artinya ini menggambarkan bahwa dosa kecil tidak boleh diremehkan. Karena ketika ini diremehkan, bagikan bara api yang kemudian akan membinasakan diri. Nah itu salah satu apa namanya dosa-dosa yang sering kali diremehkan. Ya, diremehkan. Dan sebetulnya mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita banyak sekali dosa-dosa yang kita anggap remeh ya, kita anggap ringan, kita anggap cuman kecil ini, ya nanti juga istighfar hilang, nanti juga sholat juga hilang. Ya, tapi ingat ketika kita sudah meremehkan dosa maka akan berdampak terhadap jiwa kita, ya. Berdampak terhadap hati kita itu mengotori hati. Ya, ketika jiwa kita terkotori maka ini akan mengurangi tadi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memberat menjadi beban ya dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecil kalau hati kita dikotori dengan dosa-dosa maka lama-lama akan tertutup, ya, akan rapat. Sementara hati ini adalah tempat di mana cahaya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Maka dengan hati itu kita akan bisa melihat kebenaran, melihat kebaikan dan sebagainya. Mungkin itu salah satu contoh yang barangkali tidak disadari oleh sebagian besar manusia. Ya. Dan tentunya kalau bicara contoh masih banyak lagi yang lain. Iya. Aduh, ngeri Ustaz ya. Sebab tadi Ustaz sampaikan sebagaimana juga penjelasan Rasulullah dan juga penjelasan Al-Quran surat Al-Hujurat itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri dalam hal itu. Nah, berarti dosa-dosa yang diremehkan ini menganggap itu dosa kecil,
Ya. Iya. Yang bisa dihapus cukup dengan yang mau bertobat nanti. Ya. Nah, berarti itu tadi didasari oleh pemahaman yang tidak tahu, atau memang udah tahu tapi menganggap remeh, atau memang karena tadi ada Ustadz sampaikan dalam asar ya. Iya. Itu apakah dampaknya gitu, Ustadz? Maksudnya yang menyebabkan dia bisa begitu. Iya. Jadi kalau berbicara dampak ini kan berbicara sesuatu yang ketika itu terjadi maka konsekuensi dari perbuatan itu Iya. akan seperti apa. Dampaknya sebetulnya banyak sekali. Dampak dari perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kita melakukan perbuatan dosa ya akan berdampak jadi rahmat Allah tidak Allah turunkan. Ya. Keberkahan Allah cabut. Dampak yang paling mungkin bisa dirasakan oleh kita ya hatinya tertutup sebetulnya. Hatinya semakin keras ya, hatinya semakin keras. Karena kita melakukan sesuatu yang salah tapi kita tidak menyadari itu adalah sebuah kesalahan. Waduh. Ya, yang lebih parah lagi kalau kemudian sampai menjadi sebuah kepribadian, menjadi karakter. Jadi karakter. Sehingga kan sampai-sampai kita bisa melihat lah orang-orang yang memang karakternya seperti itu, ya, maka sulit untuk dirubah, ya, karena sudah kebiasaan seperti itu. Misalnya kalau ngobrol pasti ngejurusnya lagi-lagi urusan gibah. Ya kalau nggak gibah nggak enak. Tadi kan seperti cemilan ya. Jadi kalau nggak gibah nggak enak. Sehingga itu dampak yang harus disadari. Sehingga ya harusnya tentunya harus segera disadari ya. Bagaimana itu kemudian tidak bisa terulang kembali. Nah, tadi kan Ustadz sampaikan juga dosa-dosa yang diremehkan ini bukan hal hanya gibah. Ya. Kadang-kadang yang sekarang lagi ramai kan kaitan dengan medsos, Ustadz. Oh iya. Ya. Tapi kan ada juga yang justru dengan adanya medsos, saya jadi bisa dakwah. Betul. Saya bisa baca Quran yang tadinya saya harus bawa Al-Quran besar mushaf di handphone juga. Gitu. Ya. Dengan handphone saya juga bisa jadi banyak belajar ya tentang hal-hal yang saya tidak tahu karena saya bisa tanya-tanya di situ. Ya. Iya. Nah, gimana tuh Ustadz menyikapi? Ya kalau kita melihat fenomena medsos hari ini ya, sebetulnya pengaruhnya luar biasa. Itu termasuk nanti termasuk dosa yang dianggap remeh adalah melalaikan sholat. Medsos atau alat komunikasi yang hari ini kita punya itu sangat punya pengaruh terhadap orang yang megang alat tersebut ya, bisa melalaikan. Saking asiknya ngelihat berita, ngelihat film, ngelihat yang disenangi lah. Sehingga tanpa disadari sholatnya jadi tertinggal. Astagfirullah. Kalau sholatnya sudah tertinggal itu bukan lagi dosa yang kecil yang diremehkan, tapi itu sudah masuk dosa besar, peringatan yang cukup keras dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail ya. Jadi itu termasuk dosa yang dilalaikan. Belum lagi dampak yang lain ya. Penggunaan medsos yang tidak baik, tidak bijaksana ya. Tadi bahwa dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Nah, mata itu salah satu perangkat nafsiyah yang Allah berikan, itu bisa digunakan untuk kebaikan, untuk keburukan. Maka mata ini pun ketika menggunakan HP, siapa yang mengendalikan? Ketika yang mengendalikan adalah akalnya, maka mata ini akan mampu mengontrol mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Sementara di medsos kan semuanya ada semua. Ya. Sehingga kalau jiwa kita didominasi oleh hawa kita, ya,
maka tentunya kita akan melihat hal-hal yang sesuai dengan selera hawa kita, hawahu kita. Jadi hawa nafsu kita seleranya apa? Iya, Karena iya, di iya, situ iya. bisa dicari, ya, bisa dilihat, sehingga pengaruhnya luar biasa. Maka bijaklah dalam menggunakan HP. Media. Artinya kalau memang diperlukan ya gunakan, kalau nggak diperlukan nggak usah digunakan. Iya, iya, Alhamdulillah saya termasuk orang yang walaupun bukan apa namanya menyombongkan diri ya, Iya, iya, jadi iya. nggak betah megang HP, Pak. Saya kemana-mana seringkali nggak bawa HP, kecuali kalau memang ada hal-hal Urgen ya. yang urgent, yang memang urgent. harus apa dibawa. Kalau nggak seringkali lupa. Orang kan hari ini lupa dompet, ya nggak masalah. Tapi kalau lupa HP, wah, udah jauh balik lagi, Pak. Pengalaman pribadi, Ustaz? Enggak pengalaman pribadi. Yang Banyak yang ada, curhat ya? yang ada realitasnya seperti itu. Orang Iya, iya. hari ini ketinggalan apa namanya dompet, ketinggalan apalah enggak. Tapi ketika ketinggalan HP, waduh udah panik. Karena rahasianya semuanya ada di HP. Ya. Oleh karenanya bijak menggunakan HP. Dan Iya, iya, sebetulnya hari ini ketika tadi ya, HP ini kan ya bergantung siapa yang menggunakan. Betul. Insya Allah. Maka tentunya itu juga menjadi jalan untuk kebaikan, jalan untuk juga keburukan. Ya. Sehingga jangan sampai meremehkan hal-hal yang ingat ketika melihat sesuatu yang kita nggak cuman akhirnya lama-lama sudah terbiasa. Iya, iya, iya. Nah, itu kan termasuk dosa yang diremehkan, yang tidak disadari, yang lama-kelamaan nanti akan ada dampak yang negatif dalam diri kita. Tentunya tadi dampaknya ya, semakin sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah karena ada kotoran, ada dosa. Semakin susah untuk mendapatkan ilmu Allah, semakin apa namanya? Allah menutup rahmat kepada kita. Bahkan bisa jadi berkah dalam kehidupan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk bentuk-bentuk dosa tadi bentuk-bentuk dosa yang diremehkan. Karena tadi melalaikan itu dosa yang seringkali diremehkan. Kemudian ya maksiat tidak bisa menjaga mata ya. Tadi bisa juga melalui alat komunikasi yang kita punya. Sehingga kita harus bijak. Mungkin itu apa namanya? Dosa-dosa ya yang dianggap remeh ya. Kadang juga gini, Ustaz. Ada orang tua lagi nasihatin ke anaknya, tetangganya. Tapi itu intonasinya pakai kesannya lagi marah gitu, Ustaz. Nah, itu termasuk dosa nggak itu? Jadi akhirnya anaknya atau yang mendengar, wah ini mah orang lagi marah-marah ini mah. Oh iya. Apakah itu, dan dia merasa kayaknya lagi nasihatin, tapi sebenarnya lagi marahin. Ya. Karena sudah kebiasaan nasihatinya dengan marah-marah sehingga sulit bedain mana nasihat, mana marah-marah ya. Mana tegas, mana marah jadinya. Kayaknya pengalaman apa? Sering dapat nasihat. Iya. Nah itu termasuk gitu, Ustaz. Khawatir. Marah-marah termasuk ya dosa kan Rasulullah SAW. Jadi apa namanya? La taghdab walakal jannah. Anak-anak hafal ya. Iya. Diajarin di TK, di PAUD, TPA. La taghdab walakal jannah. Iya. Artinya penggunaan lisan kita itu juga harus tepat sasaran. Jadi ini akan menyebabkan dosa yang bisa saja kemudian tidak disadari karena memang tadi biasa marah-marah ya. Artinya nggak sadar kalau itu dosa. Kesenggol sedikit marah-marah, naik motor kesalip sedikit marah. Kan hari ini orang gampang marah. Ya. Dan dia nggak sadar kalau marah itu dosa. Bahkan kayaknya senang banget kalau marah itu. Udah marahin orang seneng. Iya senang. Balik yang dimarahin ketakutan. Aduh. Makanya penggunaan lisan ini juga ya harus baik lah. Rasulullah kan menyadarkan kita dengan beliau menyampaikan maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khair, maka ngomong yang baik
Auliyasmut, atau kalau nggak bisa ngomong dengan baik ya mendingan diem. Misalkan tadi dalam kondisi emosi, bisa nggak menahan diri untuk tidak mengeluarkan itu? Itu lebih baik kalau bisa menahan diri. Ya. Dan itu pahala, ya, pahala. Ketika kita mampu menahan diri untuk tidak marah, maka itu pahala. Tentunya marah yang tidak pada tempatnya ya. Iya. Marah yang tidak, karena dalam Islam juga boleh marah. Ya, marah itu ketika dibutuhkan ya. Artinya marah ketika misalkan Rasulullah dihinakan, Allah dihinakan, Al-Quran dihinakan, itu harus marah. Ada penzoliman Ustaz ya. Ya, syariat Islam dihina, diinjak-injak, syariat Islam ya dia diremehkan, itu harus marah. Ya, jadi jangan hal-hal yang remeh-temeh kemudian marah, cuman gara-gara ya tadi keinjak nggak sengaja ya, ngamuk-ngamuk. Iya. Nah, itu enggak. Atau urusan anak sepele, marah-marah. Teman tetangga. Iya. Iya. Anak kecil main sama anak kecil berantem, orang tuanya marah-marah. Ini kan ya yang remeh-temeh yang sebetulnya nggak perlu marah-marah, dan itu bukan solusi. Bukan solusi. Nah, terus gimana sikap kita terhadap orang yang suka marah, Ustaz? Apakah udah saya dengerin lah. Nasihati. Jangan marah nanti stroke. Oh iya. Jangan marah nanti. Itu baru stroke. Karena marah itu kan kalau 2 truk 3 truk. Marah kan nggak membahagiakan. Jadi nggak ngenakin lah. Iya. Kita yang lihat juga nggak enak, apalagi yang dimarahin. Iya, kita yang lihat orang marah itu kita nggak enak. Apalagi pelakunya dia. Wajahnya juga kelihatannya udah nggak esek. Iya. Jadi nggak nyaman, membuat susah dirinya. Ya nasihatin, sikapi sesuatu yang terjadi itu dengan bijaksana, dengan syukur karena kalau orang-orang beriman itu menyadari setiap apapun yang Allah berikan, ya, Allah persembahkan untuk kita, baik yang kita senangi atau yang nggak kita senangi, itu tetap harus disyukuri. Ya. Memang kadang-kadang kita sulit untuk bisa bersyukur ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak kita senangi. Ya, misalkan kita dimarahin orang, kan kita nggak senang nih, kan pengennya kita balas balik marah. Ya. Padahal kan kalau kita bisa sikapi dengan bijaksana, nggak perlu dibalas marah. Karena nggak menjadi solusi. Ya, kita diamkan, nanti setelah reda marahnya baru kita jelaskan. Kalau dalam kondisi marah kita mau jelasin kayak apapun nggak bakalan diterima. Iya. Maka harus bisa bijaksana, ya, supaya jiwa kita stabil, ya, jiwa kita nggak labil dengan mampu mengendalikan diri kita. Seperti itu kali ya. Nah, jadi mitra JC sekalian, kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, pergaulan, ya, ada saja yang, ya, apakah itu tadi gibah, ya, ngomongin yang sebenarnya itu nggak boleh kalau saat kita ngomongin saudara kita, meskipun itu benar, meskipun itu faktanya benar, ya, kita nggak lebih baik kita silaturahim untuk terhadap mereka gitu, Ustaz ya. Juga kita jangan meremehkan tadi kayak sholat tadi, nantilah. Ya. Tadi Allah mengingatkan kepada kita dalam bahasa ancaman, fawailul lil musallin, gitu Ustaz ya. Ya, sehingga kita berupaya saat Allah perintahkan, terutamanya sholat, segera, gitu Ustaz. Ya. Kemudian juga tadi kita jangan sampai lalai terhadap handphone yang kita punya, udah kita beli mahal-mahal, udah kita cas, ternyata dia malah kita gunakan untuk mengarahkan kita kepada. Nah, dampak dosa apakah itu nanti akan neraka gitu, Ustaz? Ya, kalau dosa itu pasti yang sana. Jadi ada Rasulullah SAW sampaikan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebenaran. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebenaran itu akan menghantarkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa innal kidba, ya,
Wa innal kidba yahdi ilal fujur. Jadi bohong, dusta, maka akan menghantarkan kita kepada fujur, Dosa. kejelekan. Kejelekan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kejelekan itu akan menghantarkan kita ke neraka. Jadi ya konsekuensinya seperti itu. Jadi yang sekali-kali dosa kecil ini nanti kecil kalau dikumpulkan bisa menghantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau segera tidak bertaubat. Makanya ya harus bertaubat. Nah, menarik nih Ustaz. Iya. Nah, taubat. Taubat itu gimana nih Ustaz? Persepsinya karena habis taubat, besok, lusa, bulan depan begitu lagi. Nah, Iya. jadi kan kita tahu taubatan nasuha. Tapi tas pelaksanaannya ini Ustaz. Iya. Sehingga kadang-kadang ada juga yang begini. Saya untuk menghindari ini, saya nggak mau pakai lagi handphone. Iya. Saya menghindari ini, Facebook, saya nggak mau main Facebook. Saya nggak mau udah semuanya. Saya nggak mau ini bergaul sama teman-teman yang begini nih. Sehingga saya habis sikap, langsung cut gitu. Nah, gimana Ustaz? Ya, kita meninggalkan itu sesuatu yang memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang nggak diharamkan seperti tadi Facebook kan ya boleh-boleh saja. Tindakan itu bukan kemudian wah nggak boleh nih balik lagi. Jadi bertaubat dari dosa ya dosa pelanggaran. Dan taubatnya itu didasari oleh kesadaran bahwa ini salah. Ya. Ini keliru. Menyadari dirinya. Menyadari diri bahwa ini perbuatan salah sehingga tahu akan dampaknya sehingga bertaubat. Lisannya beristighfar, astagfirullahaladzim. Hatinya niat untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang sudah dilakukan dan bersungguh-sungguh ya untuk menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Iya. Saya teringat ini Ustaz, petinju legendaris Muhammad Ali. Dia kemana-mana bawa korek. Lalu ditanya, emang Anda merokok? Kan ada petinju. Oh iya, saya nggak ngerokok. Terus buat apa buat bawa korek? Ini mengingatkan saya kalau saya berbuat dosa, langsung saya bakar. Biar saya sadar. Ya, itu salah satu triknya mungkin Ustadz ya. Buat beliau. Nah, kalau orang-orang kan ada yang berbeda-beda gitu. Nah, kaitan dengan dosa-dosa yang diremehkan atau dosa kecil maupun dosa besar, ini berdampak nggak Ustadz terhadap kehidupan sosial gitu? Sudah pasti. Ya, sudah pasti. Karena kezaliman yang terjadi di muka bumi ini itu sebetulnya dampak dari perbuatan dosa. Ya. Jadi seluruh kezaliman itu berawal dari perbuatan dosa, pelanggaran. Dan dosa itu termasuk perbuatan syirik. Ya, baik syirik kecil sampai syirik besar. Di dalam Al-Quran Allah firmankan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Dan dosa itu bagian dari perbuatan syirik. Orang melakukan dosa, ya, baik dosa kecil, apalagi dosa besar, itu perbuatan syirik. Maka di dalam dosa juga ada dosa kecil, ada dosa besar. Dalam syirik juga ada istilah syirik asghar, syirik akbar. Ya, karena perbuatan dosa itu perbuatan ya kemusyrikan. Nah, dampak terhadap sosial, kehidupan di masyarakat, negara nih, di lingkungan kita gitu. Iya. Itu pengaruh juga nggak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi seluruh perbuatan dosa adalah perbuatan-perbuatan yang secara tasri Allah sudah peringatkan. Ya. Ini akan mengganggu keseimbangan, baik keseimbangan sosial, keseimbangan alam, keseimbangan dalam kehidupan. Jadi membuat ketidakseimbangan. Orang yang melakukan dosa, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam dirinya. Sudah pasti berdampak terhadap dirinya, terhadap keluarganya, lingkungannya, masyarakat, bangsa, bahkan sampai dunia. Ya. Berarti berdampak juga nggak terhadap doa-doa kita? Ya Allah. Tapi ternyata banyak dosa juga nih. Iya, tadi di awal kita sampaikan salah satu dampak jadi tertutupnya rahmat. Kalau Allah sudah menutup rahmat kepada hambanya, maka sulit untuk doa kita tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dihijabi dengan dosa-dosa itu. Iya. Jadi sangat berpengaruh. Termasuk kalau ada bencana alam. Iya. Jadi ingat kisah-kisah dulu Ustaz ya.
Iya. Yang dilempar batu, dihujanin batu. Kan jelas dalam Al-Quran Allah ingatkan, ya, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Jadi telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di lautan, bima kasabat aydin nas. Sebab perbuatan tangan manusia. Tujuannya apa Allah berikan dampak dari kerusakan itu? Liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi sengaja Allah timpakan musibah, ya, kepada orang-orang yang melakukan perbuatan merusak, ya. Tujuannya agar mereka sadar bahwa itu perbuatan salah yang tidak boleh kemudian diulangi kembali. Dan hari ini Mitra Jasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amati, ya, problem-problem yang terjadi, baik problem sosial, problem yang terjadi di lingkungan kita, ya, bencana alam dan lain sebagainya, itu sebetulnya terjadi awalnya dari tadi meremehkan hal-hal yang dianggap nggak apa-apa. Dari mulai yang paling remeh-temeh, ngebuang sampah. Iya. Ngebuang sampah. Jadi sampah dibuang sembarangan, kan cuman seuprit, nggak berdampak. Justru dari seuprit itulah nanti orang semuanya akan melakukan perbuatan itu. Sehingga merusak lingkungan. Ya, berdampak terhadap itu apa? Seuprit itu. Makan permen bahasa doang, cuil. Cuil. Iya. Tapi berdampak luar biasa, ya. Makanya Islam sangat luar biasa mengatur kehidupan kita supaya kehidupan di alam semesta ini mampu seimbang, semuanya berjalan sebagaimana sunatullah. Allah mengatur bagaimana air harus bisa seimbang, bagaimana tanah harus seimbang, bagaimana tumbuhan juga harus seimbang, binatang harus seimbang, sehingga dalam Islam itu diatur, ya. Tidak boleh ada eksploitasi terhadap air, terhadap tanah, terhadap tumbuhan, terhadap binatang. Itu harus diperlakukan secara proporsional. Ya. Misalkan hutan, itu kan punya fungsi luar biasa. Menjadi tempat kita untuk istirahat, ya. Kalau kita liburan, dulu kan pengennya ke hutan. Iya, jadi ke daerah pegunungan. Gitu. Lihatnya indah gitu, pemandangannya indah, enak. Satu, yang kedua menjadi serapan. Ketika ada air hujan turun, maka itu menjadi tempat air untuk diserap, yang menampung air. Yang kemudian itu digunakan untuk kebutuhan kehidupan, ya, untuk umat manusia. Nah, ketika ini tidak dijaga dengan baik, maka bisa kita lihat nih, fenomena yang hari ini sering terjadi, bencana banjir. Itu ketika ditelusuri ternyata hutannya sudah gundul, hutannya berubah menjadi villa, hutannya berubah menjadi lahan-lahan garapan yang sebetulnya itu tidak boleh digarap, ya, menjadi perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini kan akibat dari tadi yang dianggap nggak dosa, nggak dosa. Padahal itu kezoliman, ya dosa. Ya, apalagi kalau sampai mencelakakan orang, itu dosa luar biasa. Dan akibat dari perbuatan itu kemudian orang meninggal dunia. Buang sampah sembarangan, buat kulit pisang sembarangan di pinggir jalan. Ya. Orang jalan di pinggir jalan karena nginjek kulit pisang, jatuhnya ke tengah jalan dilindas kontainer. Itu yang buang kulit pisang itu terkena dampak dosanya, menyebabkan orang meninggal. Itu sampai sejauh itu Islam, ya, menjaga itu, ya. Ya, menjaga hal-hal yang dianggap remeh-temeh lah, dalam rangka menjaga, ya, kebaikan. Berarti termasuk korupsi yang terlihat apalagi itu diawali dari yang kecil-kecil juga kali, Ustaz, ya. Ya. Dari yang cuma berapa perak, berapa itu, tapi berdampak aman sampai segitunya, ya. Betul. Sehingga banyak orang yang akhirnya apalagi berdampak terhadap menyusahkan masyarakat. Iya. Ya. Seluruh. Astagfirullah. Nah, terus gimana solusinya ini, Ustaz? Kan kita ini udah
banyak yang begini nih. Terhadap kita tobat tadi. Nah, bagaimana biar ini selalu terjaga, biar kita ini berkat, turun rahmat. Nanti saat meninggal, insya Allah masuk surga. Gitu. Terhadap dosa-dosa yang kecil yang seringkali diremehkan, maka tentunya harus segera disadari. Solusinya ya banyakin istighfar. Karena salah satu yang akan menghapus dosa-dosa kecil itu dengan istighfar. Istighfar dengan lisan aja. Istighfar. Istighfar pertama dengan lisan. Ya. Astaghfirullahaladzim. Lisan itu akan menghantarkan kalimat itu ke dalam jiwa. Ya. Jadi Rasulullah saja tidak kurang 100 kali sehari dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, iring istighfar itu dengan ibadah. Ya. Jadi berusaha untuk sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian harus mencari sesuatu yang mampu mendorong untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Hadir di pengajian, hadir di majelis taklim, ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik. Itu solusinya akan nanti mengikis kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa disadari. Banyak membaca Al-Quran, banyak mendengarkan nasihat-nasihat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu barangkali cara-cara atau sarana yang kita harus gunakan dalam rangka tadi menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang mengakibatkan kita melakukan perbuatan dosa yang seringkali kita remehkan. Misalkan kebiasaan menghibah. Ya. Kalau ini tidak segera disadari, ya, maka ini akan terus berlanjut terus. Bahkan kalau sudah menjadi karakter akan sangat sulit. Jadi kalau ngumpul ya pasti kemudian ngobrol-ngobrol temanya akan menjurus kepada ghibah. Sehingga mesti harus disadari, ini harus hentikan. Pertama, jaga lisan. Jangan banyak ngomong. Ya. Jadi ketika mendengar apa, kan yang menyebabkan kita pengen ngomong kan kita mendengar obrolan orang nih. Wah, nih obrolannya temanya masuk nih. Nah, kita coba tahan lisan kita, lebih banyak mendengar saja. Mendengar. Latihan untuk kadang-kadang mendengar itu perlu latihan. Karena ada orang yang nggak mau mendengar, maunya ngomong terus. Ya. Jadi kalau ngedengerin malas. Jadi pengennya dominannya ngomong terus. Ada modelnya seperti itu. Maka barangkali yang senang hibah, latihan untuk puasa bicara. Ya. Falyaqul khair aw liyasmut. Banyak diam. Yang kedua, pilih komunitas yang positif, yang diobrolin hal-hal yang positif, yang membangun, yang memotivasi, yang menyemangati, bukan teman-teman yang menggembosi, ya. Mengorek-ngorek aib. Itu akan sangat berpengaruh. Berteman dengan orang yang menyemangati, kita akan ikut semangat. Ya. Mungkin barangkali pengalaman lah. Kalau kita hadir ke tempat motivasi itu ikut terbangkitkan semangat kita. Semangat. Ya. Saya dulu tuh senang hadir di acaranya Ipo Santosa. Itu hidup itu kayaknya indah aja. Ya, karena termotivasi dengan kayaknya kaya pokoknya ketika hadir di tempat-tempat yang frekuensi berpikirnya positif, maka kita ketularan positif. Sehingga penting ya lingkungan pertemanan, lingkungan persahabatan itu lingkungan yang akan bisa mengarahkan kita untuk bisa meninggalkan hal-hal yang tadi ya, melakukan perbuatan dosa kecil seperti itu. Baik. Namun gini Ustadz, ini sih selingan aja nih Ustadz. Kadang-kadang orang mau ngaji belum bisa baca Quran gitu. Padahal kalau kita taklim kan ngaji kan bukan itu yang cuman itu yang dibahas Ustadz ya. Dan itu juga harus menyadari persuasif aja. Mungkin Ustadz bisa berikan solusi ya. Contohnya nih, ada sosial kita udah sadar, mau ngaji. Tapi gimana ya, minder gitu Ustadz. Malu karena belum bisa baca Quran. Akhirnya, mendingan menghindar. Nah, setannya lebih kuat kayaknya. Nah, Ustadz bisa berikan solusi gitu Ustadz ya? Iya, pertama harus disadari bahwa untuk bisa menjalankan
ketaatan kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, itu nggak mesti harus bisa baca Quran dulu. Orang pengen tobat, pengen ini, aduh saya belum bisa ngaji. Diajak sholat, ayo sholat, aduh saya belum bisa ngaji. Jadi alasan terus. Ya, Maunya langsung sempurna ya, Pak. justru ya nanti akan berjalan seiring dengan semangatnya dia melakukan kebaikan, maka ada semangat untuk meningkatkan belajar. Karena belajar di dalam ajaran Islam itu kan nggak dibatasi. Sudah tua nggak bisa ngaji, kata siapa? Kalau mau bisa, ya. Kalau mau bisa. Nah kalau ada orang yang mau seperti itu, tunjukkan aja. Kalau mau ngaji, ayo saya anterin ke Ustadz. Nah, solusinya gitu, anterin aja ke Ustadz. Atau bisa kalau mau aja udah sama saya, ya. Sama saya nanti saya ajarin ngaji. Ya, nanti setelah ngaji, baru tuh ngaji itu bukan hanya teori. Kita bisa baca Quran itu nyuruh apa, ya? Kan nyuruh ibadah. Jadi bukan kemudian yang penting bisa ngaji udah. Termasuk tadi Al-Quran menyuruh kita untuk meninggalkan perbuatan dosa-dosa yang kita remehkan tadi. Iya. Betul, Ustaz. Ya, baik mitra JC sekalian, saat ngobrolin bincang seperti ini, karena ini kaitan dengan problematika umat, ya. Bahkan problematika saya pribadi, ya. Ya, kita lagi di majelis taklim, kayaknya lagi orang yang soleh, orang beriman, lagi sholat, lagi di masjid, ya. Tapi saat di tempat yang ternyata di situ di luar komunitas kebaikan, rasanya apalagi dalam kondisi sendiri kadang-kadang gitu, Ustaz. Ya, maka kita harus menjaga selalu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun dan kapanpun kita selalu bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amalan apapun kita tidak pernah remehkan, sekecil apapun, karena itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, baik mitra JC sekalian, sebelum kita akhiri, kita minta kesimpulan dulu dari guru kita. Tafadhol, Ustaz. Ya, baik. Pemirsa JC TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, ketika berbuat dosa, maka dia menyadari akan kesalahannya, akan dosanya, dan kemudian dia bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian memperbaiki dirinya, terus memperbaiki dirinya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, memberikan hidayah, sampai kemudian bisa merasakan bahwa tidak ada kehidupan yang lebih nikmat, tidak ada kehidupan yang lebih indah kecuali kehidupan dalam kerangka menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali kesimpulan yang bisa disampaikan pada tema kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabatku, mitra JC yang dirahmati Allah, ada sahabat yang pernah akan membunuh Rasulullah. Rupanya Allah berikan hidayah kepada dia bertobat bahkan jadi Amirul Mukminin yang kedua. Ada juga yang ingin membunuh Rasulullah dalam perang, akhirnya dia jadi jenderalnya Islam, Khalid bin Walid. Ada orang yang sangat sederhana sekali, tapi Allah angkat derajatnya karena dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang bisa lebih baik. Di tahun 1447 Hijriah ini, maka kita harus bisa lebih baik amalan-amalan kita. Karena kita tidak tahu umur kita sampai mana ya Ustaz ya? Ya, baik. Maka dengan ini kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan dari teman-teman sekalian silakan untuk menyampaikan pesan-pesannya, komentarnya, dan untuk pemberian kebaikan buat kita semua. Dan apabila ada kekurangan, kehilapan, pastinya datang dari kami, dan kami juga mohon maaf atas segala kehilapan tersebut. Akhirnya kita cukupkan kesempatan di sorban umat ini dengan sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diperbanyak maaf atas segala khilafan. Bila bisabillah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.